Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Saadah. Saya adalah guru kelas di MI Nurul Iman Kota Batu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LTTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025 dengan NIM 41240199100851. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktik pembelajaran matematika kelas 5, materi diagram batang dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan TPAJK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, nah, Nana, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tarmin lana bil khairat. Sekarang coba ditengok kanan kirinya, apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, supaya lebih semangat lagi, silakan kalian berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat tadi makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat kira-kira minggu kemarin kita belajar tentang apa? Cara mengumpulkan data, pinter. Bagaimana caranya kemarin? Wawancara, apalagi? Pengamatan langsung, angket, tes. Ada 4 cara untuk mengumpulkan data. Selain itu apa lagi? Membuat tabel. Jadi data yang telah terkumpul tadi dituliskan dalam sebuah tabel. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang cara mengumpulkan data dan menyajikan data dalam bentuk tabel, hari ini kalian akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian mampu untuk membuat, membaca, dan menganalisis data dari hasil percobaan dalam bentuk diagram batang. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan untuk mengumpulkan data. Setelah itu, data setelah terkumpul, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Gitu ya, paham ya? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Coba diperhatikan. Pernah lihat gambar seperti ini, Nak? Gimana? Televisi, majalah, buku. Gimana lagi? Berita, pinter. Nah, bagaimana sih cara membaca diagram ini? Oh, dengan melihat tinggi badan apa tinggi batang? Tinggi batangnya. Nah,
Kalau ditanya, bisa nggak kira-kira kalian buat seperti ini? Bagaimana caranya? Membuat garis tegak lurus, terus membuat skala, apalagi? Nah, masih bingung. Nah, kalau masih bingung silakan simak video berikut ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Asik, terlalu bawa cemilannya. Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mau olahraga dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu ada berapa banyak jenis snack yang digunakan. Ada biskuit coklat, wafer keju, permen stroberi, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen stroberinya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data ini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen stroberi. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih itu adalah donat. Dari data ini kita bisa lakukan penafsiran data. Ya, nah, dari video tadi, kira-kira apa sih yang diceritakan tadi? Menceritakan tentang apa? Cara membuat diagram batang. Ceritanya bagaimana tadi? Siapa yang mendapat snack, kiriman snack mini? Siapa yang mengantarkan? Kak Lula. Kak Lula mengantarkan snack ke Mini dari siapa? Snack dari ibunya. Ada bermacam-macam snacknya. Apa saja tadi? Wafer keju, biskuit coklat, donat, permen stroberi. Nah, tadi Kak Lula nanya ke Mini. Nanya apa tadi? Yo, ayo, nanya apa tadi? Berapa banyak snack yang dikasih ibu? Emang iya? Ayo. Ayo, masih ingat gak? Pingin tahu snack yang disukai oleh Mini, ya kan? Kira-kira Mini sukanya yang mana dari 4 snack tadi yang dikirimkan ibu? Nah, dari mana kalian tahu kok permen stroberi yang karena jumlahnya lebih banyak, pinter. Terus apa lagi tadi? Bercerita tentang apa lagi? Uang tabungan, Mini mau nabung, ya kan? Nabung setiap hari, mulai hari Senin sampai Minggu. Terus ingin tahu apa Mini? Yang ingin diketahui Mini tadi apa? Nah, ingin tahu jumlah tabungannya setiap hari. Dengan melihat apa tadi? Diagram batang, pinter. Nah, sekarang waktunya kalian agar lebih paham lagi tentang diagram batang ini, kalian lakukan percobaan seperti tadi yang dikatakan Bu Guru. Kalian lakukan percobaan sesuai dengan LKPD ini. Ini mau nggak bagikan LKPD-nya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang bisa diambil alat tulis ya. Nah, siap ya? Coba perhatikan LKPD-nya. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Nah, di LKPD ini ada 4 kegiatan. Yang pertama, di situ ada ilustrasi cerita. Nanti kalian baca dulu, kalian pahami. Setelah itu, kalian disuruh untuk membuat kubus data. Ini nanti yang akan kalian gunakan untuk percobaan. Itu kalian gunting, kemudian kalian bentuk menjadi kubus data. Di kegiatan kedua,
Nanti kalian akan melakukan percobaan dengan cara melemparkan kubus data yang telah kalian buat tadi sebanyak 20 kali. Nah, kalau masing-masing kelompok anggotanya 5 anak, berarti satu anak melempar berapa kali? 4 kali. Oke, nanti hasil percobaannya dituliskan di tabel ini. Oke, kalau sudah di kegiatan 3, kalian akan membuat diagram batang. Nah, batangnya nanti boleh menggunakan kertas lipat. Kertas lipatnya sudah disediakan. Warnanya boleh terserah kalian. Ya, sesuai dengan keinginan kalian untuk warnanya. Warna kertas lipatnya. Nah, setelah itu di kegiatan keempat kalian akan menganalisis dan menafsirkan data dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di kegiatan 4. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham ya dengan cara mengerjakan LKPD ini? Nah, nanti waktu mengerjakan atau melakukan percobaan, semua anggota harus aktif, harus bisa bekerja sama dengan temannya. Oke? Sudah bisa dimulai anak-anak? Silakan. Dibuka ininya, buka dulu, klipnya dibuka dulu. Nah, kalian bentuk dulu kubus datanya, digunting dulu, dibentuk dulu kubus datanya. Sudah dibaca ya tadi? Pilih warnanya, terserah, bebas mau pilih warna apa. Sudah dipilih warnanya, yang lain bisa memilih warnanya. Warna kertas lipatnya yang dipilih yang mana, bebas, terserah kalian. Di situ disesuaikan dengan jumlah makanannya, jumlah takjilnya. Sudah ditulis nama kelompoknya, kemudian dipilih kertas lipat sesuai dengan jumlah takjilnya. Ini ada berapa? 6, jenis takjilnya ada 6. Berarti kalian pilih 6 warna kertas lipatnya. Tapi kalau yang di diagram batang sama tabel itu sama dengan Sama, harus sama. Jadi yang ada di tabel itu harus dituliskan jumlahnya sama. Jadi kan tadi langkahnya dari tabel dimasukkan ke diagram. Jadi misalnya di situ di situ tolak berapa kali disajikan? 4. Di tabel 4. Makanya di diagram batangnya juga harus 4, harus sama. Ya. Oke. melihat pada tabel frekuensi atau diagram batang. Jelaskan jawaban menurutmu apa, Rek? tabel Diagram batang. tabel
tabel. Kelihatan ya. Tak tulis tabel ya. Jelaskan kenapa. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Sekarang waktunya untuk presentasi. Gantian, satu-satu bergantian mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Nah, sebelum presentasi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Kelompok satu dulu maju untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari percobaan yang telah kami lakukan dengan melempar kubus data sebanyak 20 kali dapat diperoleh hasil kolak disajikan sebanyak 5 kali, es pisang hijau disajikan sebanyak 2 kali, risol mayo disajikan sebanyak 3 kali, es teh disajikan sebanyak 1 kali, sop buah disajikan sebanyak 7 kali, dan es dawet disajikan sebanyak 2 kali. Dari hasil yang kami dapat, takjil yang paling sering disajikan adalah sop buah, sedangkan yang paling jarang disajikan adalah es teh. Langkah-langkah membuat diagram batang adalah 1. Mengumpulkan data, 2. Membuat tabel, 3. Menulis data di dalam tabel, 4. Mengubah tabel menjadi diagram batang, 5. Menulis data ke dalam diagram batang. Jika ingin mengetahui takjil yang paling sering disajikan, lebih mudah melihat pada diagram batang karena di sana semua informasi sudah ditulis dengan jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk teman kalian. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari percobaan yang telah kami lakukan dengan melempar kubus data sebanyak 20 kali, diperoleh hasil kolak disajikan sebanyak 4 kali, es pisang hijau disajikan sebanyak 4 kali, risol mayo disajikan sebanyak 3 kali, es teh disajikan sebanyak 2 kali, es buah disajikan sebanyak 4 kali, dan es dawet disajikan sebanyak 3 kali. Cara membuat diagram batang adalah mengumpulkan data, membuat tabel, dan membuat diagram batangnya. Jika ingin mengetahui takjil yang sering disajikan, lebih mudah melihat tabel data karena lebih mudah untuk diketahui dan lebih jelas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari percobaan yang telah kami lakukan dengan melempar kubus data sebanyak 20 kali, diperoleh hasil Kolak disajikan sebanyak 2 kali, pisang hijau disajikan sebanyak 9 kali, risol disajikan sebanyak 2 kali, es teh disajikan sebanyak 2 kali, es buah disajikan sebanyak 3 kali, dan es dawet disajikan sebanyak 2 kali. Dan yang paling sedikit disajikan adalah kolak, risol, es teh, sama es dawet. Dan yang paling banyak disajikan adalah pisang hijau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari hasil diskusi kalian tadi? Yang pertama, cara mengumpulkan data apa? Bagaimana? Data takjil, ya. Terus caranya bagaimana?
Mengumpulkan data dulu melalui apa tadi? Melalui percobaan dengan cara melemparkan kubus data. Terus? Dibuat tabel, pinter. Terus? Membuat diagram batang, baru dibuat diagram batang. Nah, tadi ada perbandingan antara membaca data dengan menggunakan tabel dan diagram batang. Tadi ada perbedaan. Nah, kelompok 1 tadi diagram batang, kelompok 2 tabel, kelompok 3 diagram batang juga. Nah, dari 3 kelompok ada satu yang menurutnya itu lebih mudah menggunakan tabel. Alasannya kenapa tadi? Karena lebih mudah untuk dicerna. Kalau alasannya untuk yang dari diagram batang? Karena lebih mudah karena melihatnya hanya tinggal lihat Batangnya saja, ya benar. Jadi antara diagram batang sama tabel itu kita lebih mudah untuk membaca data itu dengan menggunakan diagram batang. Kenapa? Karena dengan hanya melihat panjang batangnya saja kita sudah tahu kira-kira data yang paling banyak itu yang mana. Yang paling sedikit yang mana, ya. Jadi paham ya untuk kelompok 2. Jadi untuk membaca data yang paling mudah itu kita membaca dengan menggunakan diagram batang. Oke. Hari ini presentasinya berjalan dengan bagus sekali, pintar sekali anak-anak, kerjasama, sudah aktif. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini, Bumi akan ngasih kalian soal evaluasi. Tapi dikerjakannya sendiri-sendiri, tidak usah pakai kertas seperti biasa pernah ya, tapi Bumi pakai quizzes. Nanti kalian pakai paper mode atau QR yang sudah dibagikan. Sekarang coba diambil dulu QR-nya. Sudah? Sudah pegang QR semua? Sudah tahu cara mainnya ya? Sudah, karena kita sudah pernah melakukannya. Bisa kita mulai? Soal nomor 1. Kalian baca dulu soalnya, kemudian Bumi akan nge-zoom gambarnya karena kurang jelas. Silakan dibaca dulu soalnya. Oke, sudah? Bisa dilihat diagramnya seperti ini. Ya. Dibaca lagi soalnya, dipilih jawabannya. Yang sudah punya jawaban bisa diangkat QR-nya. QR-nya. Oke. Oke, lanjut ke soal kedua. Lanjut soal selanjutnya. Dibaca dulu, dipahami, habis itu di-zoom sama Bu Umi gambarnya. Sudah, bisa di-zoom? Nah, ini gambarnya. Bisa disiapkan jawabannya ya, sudah siap jawabannya bisa diangkat QR-nya. Nabila jangan tinggi-tinggi, mainnya nggak kelihatan. Nah. Sudah lihat? Oke. Oke. Lanjut, pertanyaan keempat. Yang sudah boleh diangkat QR-nya. Oke. Boleh diangkat QR-nya.
Oke. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat hasilnya. Nah, bisa terlihat siapa yang banyak salahnya, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti dari hasil ini, yang nilainya di bawah KKTP akan ikut remedial. Nah, yang nilainya di atas KKTP akan pengayaan. Nah, anak-anak tadi sudah melakukan percobaan, sudah diskusi, sudah presentasi. Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, lagi-lagi cara membuat diagram batang. Bagaimana caranya? Angkat tangan aja, angkat tangan. Siapa yang berani? Kak, ya yuk. Terus, ada yang menambahkan? Angkat tangan, nak. Yuk, ya Nabila. Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk membuat diagram batang, pertama kita mengumpulkan data dulu. Setelah data terkumpul, dituliskan dalam tabel data. Baru dituliskan dalam diagram batang. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat diagram batang? Yang pertama, buat garis tegak lurus dan mendatar. Kemudian dituliskan apanya, Nabila? Skalanya. Kalau sudah skalanya dituliskan, habis itu dituliskan nama datanya apa di garis yang mendatar. Untuk garis yang tegak lurus dituliskan nilai datanya. Baru dikasih judul. Untuk batangnya harus sama besarnya masing-masing data. Nah, itu cara membuat diagram batang. Terus apa lagi tadi? Kalau membaca data, lebih mudah mana? Pakai tabel atau diagram batang? Diagram batang. Kenapa? Tinggal melihat batangnya saja, pintar sekali. Sekarang waktunya kalian mengisi lembar refleksi untuk biar tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini dan perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Ya. Silakan diisi, ditulis. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Karena yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Oke. Terima kasih. Yuk, Nana. Semua kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita lalui. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, kalian akan belajar tentang bilangan cacah sampai 1 juta. Ya, nanti di rumah dipelajari dulu, boleh baca di Google boleh, di internet boleh, di buku boleh. Ya, untuk bahan nanti kalian masuk untuk materi selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.